Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kami sampai pada saat ini. Pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sungguh boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Tentu itu bukan karena kekuatan dan gagah kami, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan. Khususnya pada saat ini Tuhan mengizinkan kami untuk memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami melalui Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Markus pasalnya yang ke-9 ayat 38 sampai 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa yang menyesatkan orang tentang garam? Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, melakukan pekerjaan Tuhan. Melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita pernah mendengar atau sering mendengar kelompok denominasi sebuah gereja yang mengatakan kalau merekalah kelompok yang paling benar, yang ajarannya, yang pujiannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu bisa menjadi bumerang dalam kekristenan. Menganggap ajarannya lah yang paling benar, menganggap ibadahnya lah yang paling benar dan hebat.
Dan itu akan dapat memecah belah kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus bisa mengubah sudut pandang kita akan hal itu. Kalau ada orang-orang yang di luar gereja yang sedang kita nikmati, yang sedang kita berjemaat di gereja itu, maka kita harus percaya kalau kebenaran firman Tuhan, pemberitaan Injil yang menjadi pekerjaan itu, maka kita harus dapat juga tidak mengusik mereka, bahkan mendukung mereka. Alasannya karena apa, Bapak Ibu? Karena semakin banyak orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan dalam memberitakan kerajaan Allah, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh dijangkau. Asal memang yang disampaikan adalah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kalau memang ajaran itu yang menjadi prioritas utama sebuah gereja, maka kita juga harus boleh tetap merasa aman oleh karena kehadiran mereka. Sama seperti halnya yang kita baca pada saat ini, saudara-saudara, ketika Yohanes, salah satu murid Yesus, melihat ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus. Maka Yohanes mencegah dia. Karena apa? Karena orang tersebut bukanlah bilangan dari pengikut Tuhan. Mendengar itu, apa yang disaksikan oleh Yohanes ini, tentu Yesus mengatakan, jangan cegah dia. Jangan cegah orang itu. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan mujizat kalau dia tidak percaya kepadaku. Kalau kita melihat siapakah orang itu, kemungkinan orang yang telah mengusir setan itu adalah salah satu murid dari Yohanes yang pernah mendengar nama Yesus yang berkuasa dalam segala hal. Berkuasa di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada nama Yesus. Sehingga orang tersebut bisa melakukan mujizat. Dan Yesus juga katakan kepada Yohanes dan murid-muridnya, kalau mereka tidak melawan kita, berarti mereka ada di pihak kita. Dan siapapun yang memberikan secangkir air kepadamu karena mereka tahu kita adalah pengikut Tuhan, maka Yesus katakan mereka tidak akan kehilangan upahnya. Apa yang diberitakan oleh Yohanes ini mengingatkan kita kembali agar kita tidak merasa terganggu kalau ada orang-orang yang dipakai Tuhan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib yang membuat orang percaya kepada Tuhan. Yang membuat orang-orang bisa percaya kalau dirinya sebagai orang berdosa telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita jangan merasa terganggu seperti Yohanes tadi. Malah kita harus katakan kalau mereka juga sedang berada di pihak kita. Dan kalaupun ada orang-orang yang di luar pengikut Tuhan,
memberikan pertolongannya, bantuannya dalam pelayanan atau pemberitaan firman Tuhan. Yesus katakan kalau mereka tidak akan kehilangan upahnya. Sama seperti yang mungkin pernah kita alami, baik itu gereja kita. Malah orang yang di luar keyakinan kita memberikan sumbangsinya untuk kemajuan pelayanan gereja kita. Malah kita sebagai pengikut Tuhan, percaya kepada Kristus, malah tidak memberikan dukungan untuk pekerjaan Tuhan. Orang yang di luar kita ada kalanya memberikan bantuannya, pertolongannya kepada kita. Tentu melalui firman Tuhan pada saat ini, mereka yang pernah menolong kita yang bukan di luar pengikut Tuhan, mendapatkan bagian atau upahnya dari Tuhan. Yesus melanjutkan pengajarannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Barang siapa yang menyesatkan anak-anak kecil ini. Yesus mengingatkan dengan keras agar murid-muridnya mengajar dengan baik, mengajar dengan tepat, mengajar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan, kehendak manusia. Sehingga Yesus katakan, kalau matamu, kakimu, tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, cungkillah. Karena lebih baik kita tidak memiliki organ tubuh yang sempurna asal kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus dengan tegas katakan itu sesungguhnya memang ada penyesatan-penyesatan, ajaran-ajaran yang akan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga untuk orang-orang yang demikian, Yesus peringatkan agar mereka berhati-hati dalam mengajar pengajaran Tuhan. Agar tidak ajaran sesat yang mereka beritakan dan ajarkan. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, Saudara-saudara, maka orang yang mengajar hal yang tidak benar itu, yang menyesatkan banyak orang itu, akan mendapatkan bagiannya dari Tuhan. Ketika Yesus juga katakan, kalau garam itu sudah hambar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tentu Bapak Ibu, kalau garam sudah tidak ada lagi rasanya, tidak ada lagi pengaruhnya, maka tentu garam itu akan dibuang karena tidak bermanfaat. Hendaklah pada diri kita selalu ada garam, rasa, warna, pengaruh di sekitar dan lingkungan kita. Sehingga kehadiran kita memang menyampaikan ajaran Tuhan, membawa orang ke dalam keselamatan, bukan malah membuat orang meninggalkan Tuhan. Bukan malah menyesatkan mereka dengan ajaran-ajaran yang tidak sehat dan benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang boleh kita renungkan pada saat ini? Poin yang pertama, jangan pernah merasa atau menganggap diri kita adalah orang yang paling benar di mata Tuhan. Karena kebenaran itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang berhak memutuskan benar atau salah. Kita harus belajar mengubah sudut pandang kita terhadap orang lain. Kalau orang lain mengajarkan tentang keselamatan di dalam Yesus, maka tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Kalau kita terus merasa benar, kita menjadi orang yang tertinggal, yang tidak menerima orang lain,
yang tidak menerima keberadaan orang lain. Sehingga yang terlintas dalam benak kita hanyalah perselisihan, salah paham tentang ajaran-ajaran. Kita sibuk dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita lupa untuk memelihara orang-orang yang telah diselamatkan dalam nama Tuhan. Poin yang kedua, sebagai orang percaya kita juga harus waspada akan ajaran yang kita tonton, yang kita dengar, karena itu akan mempengaruhi kehidupan keselamatan kita kepada Tuhan. Kalau mungkin ada ajaran yang baru, kita boleh diskusikan, pertanyakan kepada hamba Tuhan yang terdekat pada kita. Jangan apa yang menjadi berita, apa yang menjadi ajaran yang viral, itu langsung kita imani. Kita harus waspada. Mana ajaran-ajaran yang menuntun kita kepada Tuhan, itu yang kita imani dan kerjakan. Mana ajaran-ajaran yang berusaha meninggalkan Tuhan, itu harus kita tinggalkan. Kalau selagi mengajarkan Yesus itu Kristus yang telah menyelamatkan, yang telah menebus kita karena kasih Allah kepada kita umat manusia, maka sesungguhnya ajaran itu adalah ajaran yang tepat dan benar. Poin yang ketiga, kita juga diingatkan agar tetap hidup memberi rasa. Karena Tuhan juga pernah memerintahkan kita untuk menjadi garam dan terang. Tentu garam dalam hidup kita harus bisa memberikan sesuatu nuansa yang berbeda. Kehadiran kita membuat warna. Kehadiran kita jadi berkat, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Kehadiran kita berguna untuk kehidupan orang lain, untuk membangun iman orang lain, untuk membawa menuntun mereka mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami perdengarkan dan dengarkan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan, mengerjakan apa yang kami dengar, agar kami percaya banyak pekerjaan Tuhan yang harus kami kerjakan. Biarlah kami sesama orang percaya tetap mendukung pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.